Assalamualaikum, halo guys. Kalian tidak salah mengklik video ini, karena di video ini kalian akan tahu bagaimana caranya membuat settingan kamera agar menghasilkan video yang bagus dan jernih. Oke, untuk menghasilkan video yang bagus dan jernih, kalian wajib mengatur seperti resolusi video, frame per second, dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu kita intro dulu ya guys. Nah, untuk menyeting sebuah video, kalian wajib tahu dulu apa itu resolusi, frame per second, dan lain sebagainya. Mari kita bahas satu persatu ya guys. Resolusi video. Resolusi adalah satuan pixel pada file, di mana semakin tinggi nilai pixel pada suatu video, maka akan semakin bening juga gambar yang akan ditampilkan. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat kerapatan suatu pixel, maka gambar yang akan dihasilkan oleh video pun akan semakin baik dan enak dipandang mata. Di beberapa kamera ada settingan dari 480 pixel sampai yang paling tinggi saat ini adalah 4320 pixel. Nah, kalau saya sih seringnya pakai yang 1080 pixel ya guys, karena keperluannya untuk motovlogger. Sekarang kita bahas frame rate atau frames per second. Jika kalian beranggapan bahwasanya suatu video itu adalah objek yang bergerak seperti timelapse dan hyperlapse, maka kalian salah guys, karena video yang sedang kalian tonton ini adalah gambar yang ditampilkan secara berurutan guys, yang disebut dengan frame, yang muncul di layar dan membentuk gambar yang bergerak. Lalu berapa settingan yang pas untuk membuat video ya guys? Nah, itu sesuai kebutuhan kalian guys. Jika kalian ingin membuat video seperti sinematik, maka cukup di 24 sampai dengan 30 fps. Kalau kalian ingin membuat seperti film action atau motovlogger seperti saya, maka yang paling bagus itu di settingan 30 sampai 60 fps ya guys. Bahkan sampai 120 fps jika penyimpanan kalian mumpuni. Dan saya biasanya pakai di 60 fps. Apa itu ISO? Kita bahas singkat saja ya guys. ISO itu adalah sistem standar untuk mengukur sensitivitas cahaya yang dihasilkan dari sebuah media fotografi atau video ya guys. Lalu bagaimana dan berapa aturan yang pas, itu tergantung tempat kalian berada ya guys. Jika kalian ada di suatu ruangan, tinggal atur dan sesuaikan saja sampai menurut kalian cukup dan enak untuk dipandang mata. Dan jika kalian berada di luar ruangan, maka kalian sesuaikan, jangan sampai terlalu gelap ya guys. Cuman saya biasanya cenderung ambil angka yang rendah ya guys, karena kalian bisa atur di bagian pengeditan. Tapi jika ISO-nya terlalu tinggi, maka akan menimbulkan overexposure, yaitu kelebihan cahaya atau terlalu terang ya guys ya, seperti di video ini nih guys. Nah, ini terlalu parah ya guys dan tidak tertolong kayaknya nih guys. Jadi terpaksa kalian harus ngambil video lagi. Apa itu white balance? Nah, simpelnya white balance ini adalah satu fitur untuk mengatur warna ya guys. Jika kalian berada di dalam ruangan ataupun di outdoor, kalian tinggal sesuaikan saja dengan pencahayaan sekitar ya guys, agar foto dan video yang kalian hasilkan warnanya sesuai dengan yang aslinya ya guys. Di beberapa kamera ada berbagai settingan ya guys, seperti otomatis, daylight, cold, dan lain-lain. Nah, karena saya sebagai motovlogger, saya tidak menyarankan kalian untuk menggunakan yang otomatis ya guys, karena hasil video kalian pencahayaannya akan naik turun dan itu tidak bagus buat video kalian guys. Jika kalian menggunakan GoPro, saya biasanya pakai di angka 4000. Color. Untuk di menu color atau warna, kalian tinggal sesuaikan saja sesuai kebutuhan kalian ya guys. Di sini saya biasanya pilih yang menu GoPro ya guys, karena warnanya lebih natural. Kalau yang flat biasanya cenderung lebih terang ya guys. Tapi itu sesuai kebutuhan saja ya guys. Kalian sesuaikan sesuai kondisi dan lingkungan di sekitar kalian. Exposure compensation.
Exposure compensation ini atau kompensasi pencahayaan ini adalah suatu fungsi yang memungkinkan kalian mengubah kecerahan dari pencahayaan tepat yang ditentukan oleh kamera dengan pantulan sinar dari suatu objek. Jadi kamera kalian akan menangkap cahaya yang dipantulkan oleh suatu objek. Untuk di GoPro ini, karena di luar ruangan, saya biasanya pakai yang di angka rendah ya guys. Biasanya saya pakai di angka 1 atau -1. Stabilisasi video atau anti goyang-goyang klip. Untuk stabilisasi videonya jangan lupa dinyalain ya guys, agar video kalian dapat stabil dalam merekam video dan penonton kalian betah untuk menonton video-video kalian guys. Nah, untuk stabilisasi ini biasanya akan mati di beberapa resolusi ya guys, tergantung kamera yang kalian gunakan. Untuk di GoPro Hero 5 saya ini, stabilisasinya hanya berfungsi di resolusi 1080 per 50 fps dan 30 fps ya guys. Di lain itu biasanya akan mati atau tidak berfungsi. Nah, ini contoh video saya di luar ruangan ya guys. Saya menggunakan resolusi 1080 per 60 dengan settingan ISO 400, white balance nya 4000. Untuk exposure-nya saya pakai 1.0 ya, dan colors-nya saya pakai yang flat, dan ini hasil videonya. Untuk warnanya terlihat lebih nyata dan objeknya terlihat sangat detail ya guys, sehingga sangat enak dipandang mata. Dan jika kalian tidak tahu cara menyeting kamera atau kalian salah dalam menyeting kamera, maka kalian akan mendapatkan video yang hasilnya kayak gini nih. Sangat buruk, terlalu overexposure, dan warna tidak sesuai, kemudian objek pun tidak dapat, dan yang pasti sangat tidak nyaman dipandang oleh mata guys. Kemudian tips dari saya, jika kalian ingin mengatur atau menyeting sebuah kamera, silahkan kalian masuk di suatu ruangan yang berwarna, maka kalian atur saja kamera kalian sesuai warna yang kalian lihat secara langsung oleh mata kalian, maka itu hasilnya akan lebih maksimal guys. Seperti ini nih contohnya. Oke guys, sudah 8 menit kita berbincang-bincang, dan jika kalian merasa bermanfaat dengan video ini, silahkan klik tombol like dan subscribe-nya ya guys, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Thank you buat kalian semua guys yang udah mantengin video ini sampai akhir. Semoga kalian dapat manfaatnya. Sampai jumpa di next video.